Seiring perkembangan dunia, masyarakat perlu mengetahui pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan kata serapan dari globalization, secara bahasa global berarti mendunia. Sedangkan ization yang merujuk pada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Alat pertama yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu adalah tungku api. Tungku api ini mulai berkembang di wilayah Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Namun pertama kali ditemukan di Cina dan diperkirakan telah berasal dari zaman dinasti Qin. Di Eropa, tungku dikenal sebagai perapian, yang sebelumnya masih memasak secara terbuka dengan pembakaran kayu. Tungku sendiri merupakan salah satu peralatan memasak tradisional yang ternyata masih digunakan hingga saat ini. Namun, di tengah kemajuan zaman, banyak orang memilih menggunakan kompor gas. Sebagai alat tradisional yang berfungsi sebagai tempat masak, tungku ini terbuat dari tanah liat. Dari segi kemanfaatan, tungku tidak bisa berdiri sendiri dan harus disertai dengan bahan bakar. Namun, seiring berjalannya waktu, saat telah ditemukannya minyak bumi yang ternyata dapat memicu api memasak menggunakan tungku, dan kayu bakar mulai tersingkirkan dengan kompor minyak tanah. Setelah kompor minyak tanah ini juga muncul teknologi baru, yaitu kompor gas dengan menggunakan bahan bakar gas. Kompor gas resmi diperkenalkan pada tahun 1851 di acara World Fair. Dan mulai tahun 1880, kompor gas mulai disebarluaskan dan dikomersialkan ke masyarakat luas. Kompor ini dihubungkan dengan LPG, yang mana LPG adalah gas bumi yang dicairkan dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya. Gas berubah menjadi cair. Komponen yang terdapat di dalam LPG didominasi oleh propana, butana. Jadi, sejak zaman dahulu, manusia sudah mengenal tungku api untuk mengolah makanan mentah menjadi makanan yang matang. Nah, sekarang di Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang menggunakan tungku api, khususnya di pelosok. Mereka tetap menggunakan tungku api karena mereka percaya bahwa hasil dari masakan yang dimasak menggunakan tungku api itu rasanya itu lebih unik dan lebih lezat. Tapi menurut saya pribadi, hasil masakan yang dimasak dengan menggunakan tungku api itu memang benar-benar unik. Rasanya itu seperti ada rasa asap sedikit-sedikit pada makanan tersebut. Karena mungkin saja dalam pengolahannya tungku api tersebut menghasilkan asap, sehingga asap tersebut naik ke atas. Untuk kalian yang pernah memakan masakan yang diolah dengan menggunakan tungku api, mungkin kalian tahu bagaimana rasanya dan kalian mengerti apa yang saya jelaskan barusan, yaitu seperti ada rasa asap-asapnya gitu di dalam makanannya. Setelah tungku api, terdapat juga kompor minyak tanah. Ya, salah satu bahan utamanya adalah minyak tanah. Kompor minyak tanah ini tentu lebih modern daripada tungku api, karena tungku minyak tanah tidak lagi menggunakan kayu, melainkan sudah menggunakan minyak tanah. Saya pribadi pernah merasakan ada pada zaman di mana orang-orang masih menggunakan kompor tanah, karena pada saat itu
ibu saya menggunakan kompor minyak tanah. Jika kalian belum mengetahui bagaimana bentuk kompor minyak tanah tersebut, yaitu ini dia. Selanjutnya adalah kompor gas. Saat ini kompor gas sudah banyak sekali digunakan oleh orang-orang desa dan orang-orang kota khususnya. Keunggulan dan kelemahan dalam menggunakan tungku kayu yaitu yang pertama, kita dapat irit karena kita hanya menggunakan kayu bakar dan kita tidak perlu membeli bahan bakar minyak karena untuk saat ini bahan bakar minyak sedang mahal. Selain itu, penggunaan tungku kayu juga tidak berbahaya seperti menggunakan kompor gas. Karena banyak sekali kasus tentang meledaknya kompor gas begitu. Kemudian yang terakhir yaitu hal yang paling disukai dari setiap masyarakat itu kan rasa unik dalam masakan. Nah, jadi orang-orang itu percaya bahwa dengan menggunakan tungku kayu masakan mereka menjadi lebih lezat. Sehingga mereka terus menggunakan kompor kayu itu. Menghadapi era globalisasi seperti saat ini, diperlukan pemahaman dan sikap untuk menjadi acuan untuk kemudian bertindak di masa sekarang dan masa depan. Selain itu, tidak hanya perkembangan teknologi alat memasak saja, seperti tungku api yang sekarang sudah berubah menjadi kompor gas. Contohnya perkembangan alat komunikasi, yaitu seperti handphone ataupun iPad. Dari tahun ke tahun, sekarang pun sudah semakin canggih. Dulu, untuk berkomunikasi, kita hanya bisa mengirim surat atau bahkan menggunakan kaleng yang dihubungkan dengan tali. Dan itu juga hanya bisa dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kita tidak bisa menolak perubahan, maka dari itu kita harus lebih bijak menghadapinya. Karena setiap perubahan pasti memiliki dampak positif dan negatif yang bisa kita jadikan pembelajaran dalam era globalisasi yang terjadi saat ini.